Ini sekarang jam 1.28 pagi ya, ini buat YouTube, kita video YouTube. Jadi ada beberapa bos-bos yang tanya filosofi dibalik angka 888 ya. 288, 188 mobil. Itu kenapa kok harus ada angka 8-nya? Sama ada pertanyaan nanti saya jawab juga mumpung sekalian di sini. Kenapa lampunya kok kuning nggak diganti ke bilet atau LED lah. Jadi pertama gini bos, kita jawab dulu yang pertanyaannya filosofi 288, 8 ini angka 8, kenapa kok harus ada angka 8? Jadi kita tarik ke belakang lagi. Jadi gini, di dunia wilayah timur bos, maksudnya gini ya, kalau filsafat barat itu beda sama filsafat timur. Kalau orang timur, contohnya kita Indonesia, terusnya Cina, Jepang, itu setiap huruf, setiap angka, kalau Jepang sama Mandarin itu kayak ada kanjinya ya, huruf kanji, kayak kalau Mandarin kan Hanse ya, itu ada artinya bos, ada artinya, beda sama Barat. Kalau Barat itu beda, nggak ada. Kalau Timur itu ada bos, ada artinya, setiap kata, setiap angka itu ada artinya. Jadi contoh ya, kita contohkan kayak filsafat timur itu sebetulnya sangat mudah bos. Contohnya filsafat yang di kita Jawa gini, Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Itu sebenarnya semua itu ada arti tersembunyi, ada arti tersembunyi ya bos. Contoh, Hono Coroko. Hono Coroko itu berbicara tentang kehidupan awal. Jadi yang atas, Tuhan ini menciptakan kita. Hono, kayak hono, ada hidup itu. Makanya kalau boleh saya artikan sendiri bos, ada angka H, ada huruf H, kalimat H itu seperti kita tarik nafas ya. Nah itu hidup, nafas pertama manusia itu diciptakan oleh Yang Maha Esa, seperti itu ya. Terusnya Doto Sawolo itu berbicara tentang manusia ini, dualitas yang ada di manusia, yang bergejolak di dalam diri manusia. Jadinya ada hawa nafsu versus kebijaksanaan. Seperti itu ya, ada dualitas yang manusia jalani di kehidupan ini. Jadi yang selalu bergejolak gitu bos ya. Tentang kita mau nuruti kehendak yang atas atau nuruti hawa nafsu. Kita nuruti kebijaksanaan, kita nuruti hikmat atau nuruti ini. Nah itu dualitas, berbicara tentang dualitas. Podo Joyonyo. Podo Joyonyo. Podo itu artinya itu semua orang, semua manusia di dunia ini itu sebenarnya sama di mata Tuhan. Sama di mata Yang Maha Esa ya. Sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Joyo. Jaya berarti berjaya. Berjaya bukan atas orang lain, berarti kita hidup ini bukan untuk menindas orang lain, tapi kita berjaya terhadap diri kita sendiri. Kita mengontrol emosi kita. Ya memang tidak dipungkiri namanya manusia itu ada emosi, kadang marah. Dan itu wajar, dan itu baik bos. Tapi kita tetap bisa kendalikan. Jadi berjaya atas dirinya sendiri, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu manusia tersebut. Atau diri kita sendiri, bukan dikendalikan bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita mengendalikan diri kita sendiri. Itu Podo Joyonyo. Mogo Botongo. Jadi suatu saat Mogo Botongo ini berbicara tentang akhir, tentang kematian. Suatu saat manusia ini akan kembali ke yang atas. Jadi balik lagi, apa yang kita jalani dalam hidup ini selama kita hidup, itu yang terpenting adalah tanggung jawab kita kepada yang atas. Jadi menurut filosofi Jawa ini, itu saya banyak belajar. Manusia hidup kalau di ini ya, kalau nisan, batu nisan, ada contoh misal hidupnya 2000 tahun 1999 sampai tahun 2050. Tapi ada tanda strip. Yang terpenting itu tanda strip ini. Kita di tanda strip ini selama hidup ini kita sudah melakukan yang terbaik, sudah menjadi diri kita yang versi terbaik, sudah bertanggung jawab sama yang atas atau belum.
Nah, itu contoh, sekedar contoh aja filosofi. Jadi memang saya jujur sering baca-baca, sering nonton di YouTube juga tentang masalah-masalah seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu harus sangat-sangat bangga sama budaya kita, Bos. Karena Indonesia ini itu sebetulnya bukan kayak melulu tentang sumber daya alamnya yang kaya, bukan. Tapi budayanya juga sangat kaya. Contohnya filsafat tadi, Ono Coroko tadi itu sangat kaya, Bos. Seperti itu. Oke, bentar kita cek dulu. Oke, tadi soalnya ada ini ya, Bapak Gojek bantu kita ngirim makanan. Balik lagi ke kenapa kok harus ada angka 8. Jadi memang kita beberapa motor itu memang kita kasih plat nomor 2888. Kalau mobil memang 44-nya 1888. Kenapa kok harus ada angka 8-nya? Bahkan kita barusan ngambil unit rumah, kita juga ngambil yang angka 8. Jadi terutama papa saya, Bos ya, itu punya pemikiran kayak gini. Ini entah percaya atau enggak, ya cuman memang kalau saya sering baca-baca, sering saya cerita sama papa, memang ada arti di balik angka 8 tersebut. Jadi angka 8 ini pelafalannya itu kalau di Mandarin itu Pak. Kalau kekayaan di Mandarin itu Fa. Jadi pelafalannya itu nyebutnya itu hampir mirip ya. Jadi Pak sama Fa. Dengan anggapan kalau kita pasang angka nomor 8 di kendaraan atau di rumah kita, itu kita mendapatkan kejayaan, kekayaan, keberuntungan. Nah gitu, Bos. Gitu ya. Dan juga kalau angka 8, kalau versi ini kan vertikal ya, angka 8 ya. Kayak gini. Tapi kalau di horizontal kayak gini, dia muncul infinite. Infinite ini maksudnya kelimpahan yang nggak ada habisnya gitu ya. Dengan alasan seperti itu. Apakah ngaruh? Ya, jujur kalau ngaruh enggaknya itu dari manusia aja sendiri, Bos yo. Dari manusia sendiri. Kalau kita misalnya percaya kayak gitu tapi kita nggak kerja maksimal, kita nggak tanggung jawab yo, percuma. Gitu ya. Itu sebenarnya ya kalau aku bilang yo nggak pengaruh lah. Jujur aja. Tapi yang terpenting kan pribadi kita ya. Pribadi kita. Kalau misalnya kita percaya itu bikin bantu kita lebih sukses dan kita dengan adanya itu kita bisa bekerja lebih giat lagi, keras lagi, lebih tanggung jawab lagi sama kehidupan kita, ya lakukan. Yang penting positif, gak ngerugiin orang lain, gak ngerugikan siapa-siapa. Pokok get no, pokok tepak get no gitu, Bos. Nah, ini makanya itu kalau Bos bisa cek makanya pelatih gembar-gembar 288 dan ini sekarang kan ada bisa ngecek ya di online itu. Bos bisa cek semua pajak kita hidup. Kita tidak ada nomor palsu, tidak ada. Kita memang real, kita gak tipu-tipu lah, Bos yo. Gak kayak oknum-oknum biasa yang plat merah diganti plat hitam, guys. Tidak. Ya memang kita jujur apa adanya. Nah terus sih pertanyaan kedua, kenapa kok nggak diganti ke lampu bilet? Terus saya ada sing ngomong kayak lampu kandang pitik, lampu kandang pitik tahu lah itu. Nah, jadi kalau mau dibilang jujur, banyak sih, Bos, yang ngejak kerjasama, collab, terus apa endorse. Bahkan ada yang ngawari kayak sejumlah uang, misalnya kita join ke brand tersebut, uang ya cukup menarik belasan juta. Tapi memang aku ndak mau, karena kalau aku endorse atau aku ditawari barang, sekiranya yang aku mau pakai dulu baru aku mau terima gitu ya. Soalnya aku jujur nggak mau sembarangan terima gini. Sebenarnya banyak sekali kayak pengkilap ban, pengharum itu banyak yang nawari. Terus kayak lampu itu banyak yang nawari. Tapi aku gak srek dan juga aku merasa aku gak pakai ya aku nggak mau terima gitu ya. Kita jujur aja. Dan kenapa kok alasannya dibalik aku nggak mau ganti ke lampu bilet atau lampu LED? Simple, aku nggak suka aja. Papaku juga nggak suka ke lampu putih yo. Padahal yo papaku kalau yang orang-orang lama tahu
jago HID ya. Dulu itu zaman HID gak ada bilet. Dulu itu semua HID kan. Jago HID. Ya tapi motor-motor mobil pun cuman ribon tok yang diganti lampu. Itu pun gara-gara lampu ribon emang gak terang ya, cuma di double proyektor. Tapi lampu asli yang LED gak diganti, cuman demetok di double. Ya selera lah bos, selera. Itu kembali lagi ke selera masing-masing. Dan menurutku misal motor-motor lama kayak gini, misal lampu putih kayak aura jaduli kurang keluar ya, aura klasik ya. Jadi ya itu, tapi balik lagi ke selera masing-masing gitu. Ya terima kasih buat saran masukan nih. Nah seperti itu. Jadi seperti itu bos. Terima kasih buat yang sudah nonton. Terima kasih buat sudah support channel YouTube-nya kita. Gak nyangka ternyata sebulan padahal gak rutin dan perkembangannya sangat pesat ya. Sangat pesat, saya juga kaget. Bahkan editor saya, William, sangat kaget yo. Wih, cek banter itu. Itu semua berkat doa bos-bos, berkat bos-bos juga. Terima kasih buat supportnya. Terima kasih bos.